Shalom Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan, selamat pagi keluarga besar Happy Soul Family dimanapun kita berada. Pagi ini sebelum kita mulai aktivitas kita, mari kita satu di dalam doa untuk kita terima renungan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kasih karunia-Mu Tuhan, anugerah-Mu sepanjang hari dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah Tuhan untuk pagi ini Tuhan kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan untuk kami boleh dengarkan firman Tuhan. Beri kami hikmat-Mu Tuhan, kuasai kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, dan kehidupan kami Tuhan. Beri kami hikmat untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku dalam Tuhan, pujakan nama Tuhan. Pagi ini firman Tuhan berbicara mengenai makna kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan kalau kita bisa melewati 10 hari yang indah bersama dengan Tuhan lewat ibadah pencurahan Roh Kudus. Saudaraku dalam Tuhan, saya percaya bahwa jemaat Tuhan adalah jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Kita boleh menerima semua anugerah dan kebaikan Tuhan, terlebih lewat Roh Kudus yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, firman Tuhan terambil dalam Kitab Yohanes pasal 14 ayat 26 sampai dengan ke-27. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pujakan nama Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa ketika Tuhan berkorban buat kita untuk menebus kita, Tuhan mati di kayu salib, Dia bangkit dan Dia naik ke sorga. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita, tetapi Dia meninggalkan Roh Kudus yang menolong kehidupan kita. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, kita harus mengerti apa yang menjadi makna daripada kehadiran Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Yohanes 14 sampai ayat 26 sampai 27 ini, kita melihat bahwa yang pertama, bahwa makna kehadiran Roh Kudus adalah Dia akan menjadi sosok yang mengajarkan kita. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita minta Roh Kudus memimpin kehidupan kita, maka Tuhan itu yang akan selalu mengajarkan tentang kehidupan ini buat kita. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, kita mengerti bahwa secara pikiran kita, secara apapun yang kita miliki, tidak akan mungkin bisa menghadapi kehidupan ini dengan pikiran kita sendiri. Tetapi kita perlu Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita untuk mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Amin. Itu artinya bahwa kita minta Tuhan untuk selalu memberikan kita hikmat. Roh Kudus itu yang pertama kehadirannya adalah untuk memberikan kita pengajaran, untuk memberikan kita hikmat, untuk kita mengerti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Amin. Yang kedua, saudaraku dalam Tuhan, Tuhan berkata bahwa dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Itu artinya bahwa Tuhan mau bahwa ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, fungsi yang kedua adalah maknanya yaitu Dia akan selalu mengingatkan kita terhadap apa yang Tuhan katakan. Amin. Ketika kita dalam keadaan yang lemah, firman Tuhan datang, ya kan? Jangan takut, jangan bimbang. Saudaraku dalam Tuhan, waktu pencurahan Roh Kudus ya, itu saya melihat bahwa bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dan Tuhan selalu hari demi hari, dan saya yakin bahwa Tuhan itu bekerja dan luar biasa. Pesan yang Tuhan sampaikan adalah clear bahwa sampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa jangan ada keraguan di hadapan Tuhan. Amin. Bahkan di ibadah kita saudaraku dalam Tuhan, Tuhan sampai berbicara hal yang sama juga. Artinya apa saudaraku dalam Tuhan? Dalam menghadapi kehidupan ini, waktu kita punya Roh Kudus, kita tahu bahwa kita nggak perlu ragu, kita nggak perlu gelisah, kita nggak perlu takut. Amin. Karena apa? Karena Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku dalam Tuhan,
Yang ketiga, apa sih makna kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yaitu memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, waktu kita ada Roh Kudus, hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Artinya apa? Bahwa kehidupan kita nggak akan pernah kelihatan yang gusar ya, kehidupan yang kelihatannya nggak menentu, kayak nggak ada arah, kayak nggak ada kehidupan yang hatinya selalu penuh dengan kekhawatiran, hatinya penuh dengan selalu kecemasan dan sebagainya. Saudaraku di dalam Tuhan, kita meyakini bahwa itulah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus hadir untuk memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau hati kita, kehidupan kita masih dalam keadaan yang bimbang, dalam keadaan yang sangat pusing ya. Nah, itu tandanya saudaraku dalam Tuhan, kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan ini. Amin. Nah, harapan kita adalah bahwa ketika pencurahan Roh Kudus itu dilakukan ya, terjadi, kita menikmatinya, kita merasakannya. Nah, maka senantiasa kita harus memelihara keintiman kita, hubungan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita selalu diperbaharui, selalu di-refresh, selalu diingatkan. Selalu kehidupan kita dituntun dengan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi selanjutnya adalah makna kehadiran Roh Kudus membuat kehidupan kita tidak gelisah, nggak gentar. Amin. Ketika kita melangkah, ketika kita berjalan, kita tahu kita melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Amin. Ketika kita melakukan sesuatu, kita tahu kalau kita sertakan Tuhan, semuanya pasti akan berhasil. Ketika kita menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka tidak pernah ada kegelisahan, kekhawatiran dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara ke dalam Tuhan, mulai hari ini saya mau sampaikan bahwa tetap miliki Roh Kudus dalam hidupmu, dalam hatimu. Yakin bahwa hari-harimu ke depannya, engkau akan melihat bagaimana kehidupanmu selalu penuh dengan berkat, penuh dengan damai sejahtera. Pujakan nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Bagaimana kami boleh belajar makna kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, biarlah ya Tuhan firman ini menjadi kekuatan buat kami Tuhan, untuk kami melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Ada Roh Kudus yang selalu memegang kehidupan kami, menopang kehidupan kami Tuhan, menjaga kehidupan kami, memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami kekuatan, mengingatkan kami Tuhan. Bahkan Tuhan dalam kehidupan ini kami tidak akan pernah gentar dan takut Tuhan, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati pekerjaan kami Tuhan, usaha kami Tuhan, studi kami Tuhan. Engkau memberkati buat gembala sidang, buat ibu gembala sidang, buat semua jemaat Tuhan. Pagi ini Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan berhasil, dan Tuhan yang selalu menjaga, melindungi kami, memberkati kami Tuhan sepanjang hari Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, setiap langkah dan kehidupan kami, ada Roh Kudus yang selalu memegang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima firman Tuhan dan kami siap melakukan aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.